Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati setiap anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan di tengah-tengah kami menikmati anugerah Tuhan, kami merindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu yang akan menjadi penolong dan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Mari Engkau berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 23. Secara khusus kita akan pelajari ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini merupakan surat dari Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di beberapa kota, yaitu kota-kota di luar kota orang-orang Yahudi seperti itu. Mereka menjadi pendatang, mereka adalah diaspora, mereka keturunan orang Yahudi tapi tinggal di kota-kota non-Yahudi. Bapak Saudara sekalian, secara umum kondisi jemaat pada saat itu jelas mengalami diskriminasi ataupun perbedaan dalam perlakuan karena perbedaan suku dan juga iman mereka kepada Tuhan. Sehingga pada suratnya Rasul Petrus memberikan nasihat kepada mereka untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari nasihat Rasul Petrus kepada jemaat di perantauan, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita di tengah-tengah pergumulan, bahkan mungkin di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami. Bapak Saudara sekalian, judul khotbah pada siang hari ini, hidup dalam kebenaran dan kasih persaudaraan. Ayat yang ke-22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat di kota-kota perantauan tersebut, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh karena kebenaran. Artinya mereka sudah terima Tuhan Yesus, mereka sudah percaya pada Tuhan Yesus, sehingga mereka sudah menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima pembenaran atau sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah seharusnya mereka memang hidup di dalam kebenaran tersebut. Artinya bahwa kebenaran itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka secara hukum memang sudah dibenarkan, ya, sehingga mereka secara fakta pun harus menyatakan kebenaran tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan pada saat ini banyak orang yang hidup, secara khusus generasi muda, hidup di dunia dua dunia yang berbeda, yaitu dunia nyata dan dunia maya, seperti itu kira-kira. Ya, dunia maya artinya mereka punya banyak sekali teman di dunia maya, di media sosial, tapi mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan temannya secara fisik seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan perkembangan saat ini pun, mereka memiliki bahkan menyimpan uang pun dalam bentuk virtual. Mereka punya uang, tapi mereka tidak pernah menyentuh uang itu secara fisik. Itu karena saat ini mereka memang hidup di dunia yang virtual, dunia maya seperti itu. Bapak Saudara sekalian, ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, seharusnya kebenaran itu tidak menjadi maya, tidak menjadi virtual dalam kehidupan kita, tapi harusnya sungguh-sungguh menjadi nyata. Artinya ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, harusnya kita menyatakan, membuat kebenaran itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bukan kebenaran itu hanya virtual, hanya
konsep seperti itu kira-kira. Kebenaran itu ada, tapi orang tidak bisa merasakan kebenaran itu. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi orang tidak bisa merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, sudah seharusnya kita membuat kebenaran itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi, yang kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-23 yang ketiga, Tuhan Yesus menegur dengan keras mereka. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab bersepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal yang ke-23 yang ketiga dikatakan bahwa sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, itu gambaran orang yang hidup dalam kebenaran yang virtual. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan memang benar, tapi itu tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kita akan belajar bagaimana supaya kebenaran yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita menjadi nyata. Kita lihat dari ayat yang ke-22, kita bisa membuat kebenaran itu menjadi nyata dengan cara kita hidup di dalam kasih persaudaraan. Jadi salah satu supaya kebenaran itu menjadi nyata dalam kehidupan kita adalah kita menyatakan kebenaran itu melalui kehidupan di dalam kasih persaudaraan. Kita perhatikan, yang pertama bahwa kita harus hidup dalam kasih persaudaraan, artinya kita harus mengasihi dengan tulus ikhlas. Saudara perhatikan, dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Jadi supaya kebenaran itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, bukan sekedar kebenaran yang virtual, kita harus menyatakan itu melalui kehidupan di dalam kasih persaudaraan, yaitu mengasihi dengan tulus ikhlas. Mengasihi dengan tulus ikhlas artinya tidak munafik. Tidak munafik. Ya, secara harafiah tulus ikhlas itu artinya tidak munafik. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali saat ini kalau kita perhatikan di luar sana, banyak orang mengasihi, banyak orang berkata-kata dengan kata-kata yang manis sedap didengar, tetapi hatinya sama sekali tidak mengasihi. Atau ada juga orang-orang yang mengasihi, menyatakan kasihnya, tapi dengan syarat bahwa ketika mereka menyatakan kasihnya, mereka pun mendapatkan keuntungan. Jadi saudara, ketika kita mengasihi dengan tulus ikhlas, artinya kita mengasihi tanpa kemunafikan, tanpa motivasi yang lain, tanpa ada tujuan yang lain. Kita sungguh-sungguh mengasihi karena kita memang orang-orang yang mau menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berikan teladan yang sempurna bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang kedua, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dikatakan ayat ke-22, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi yang kedua adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi dengan sungguh-sungguh bisa diterjemahkan dengan kata mengasihi dengan kuat, atau mengasihi dengan semua kekuatan kita. Mengasihi dengan tekad yang luar biasa. Dengan kesungguh-sungguhan kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sekalipun untuk melakukan itu tidak mudah. Zaman sekarang kita mau mengasihi orang itu tidak mudah. Karena terkadang ketika kita punya niat baik untuk mengasihi orang pun, orang bisa menerima itu berbeda. Orang bisa curiga ketika kita mau sungguh-sungguh berbuat baik dan mau mengasihi. Tapi ketika kita mau menyatakan kebenaran, sekalipun orang mungkin menolak, bahkan salah mengartikan kebaikan kita, mengartikan kasih kita,
kalau kita mau sungguh-sungguh menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kita, kita akan tetap mengasihi. Sekalipun orang menyalahartikan kasih kita, orang mencurigai kasih kita, bahkan orang menolak kasih, mencibir apa yang kita lakukan, sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mau menyatakan kebenaran itu, kita harus tetap mau mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyatakan kebenaran itu nyata dalam kehidupan kita? Kita hidup dalam kasih persaudaraan dengan cara kita mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi dengan segenap hati artinya mengasihi dengan utuh, mengasihi tanpa keraguan, mengasihi dengan tuntas, mengasihi dengan hati yang siap. Mengasihi dengan hati yang siap, mengasihi dengan segenap hati. Apa yang dimaksud mengasihi dengan hati yang siap? Mengasihi dengan tanpa keraguan. Artinya begini Bapak Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan di poin sebelumnya, bahwa ketika kita mau menyatakan kasih kita, ada banyak respon. Bisa orang menerima kasih kita dengan baik, tapi juga banyak yang meresponi kasih kita itu dengan justru sebaliknya, menolak, mencibir, ataupun menyalahkan kita. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh mengasihi saudara kita, mengasihi dengan segenap hati, artinya kita mengasihi dengan kesiapan, mengasihi dengan utuh, mengasihi tanpa ragu. Jadi sekalipun kita tahu bahwa kita akan ditolak, sekalipun kita tahu bahwa kasih kita mungkin akan disalahartikan, kita tidak berhenti di situ. Kita akan tetap lakukan, yaitu mengasihi saudara-saudara kita. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Artinya kebenaran itu harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menyatakan kebenaran itu, salah satunya itu hidup dalam kasih persaudaraan, dengan mengasihi dengan tulus ikhlas, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi dengan segenap hati. Biarlah kita semuanya sebagai jemaat Tuhan saat ini kita bisa menjalani hari-hari kita dengan hidup di dalam kasih persaudaraan, yaitu mengasihi dengan tulus ikhlas, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi dengan segenap hati. Dan dengan demikian maka kebenaran itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, menjadi nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, yaitu hidup menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Dan kami bisa lakukan itu dengan kami hidup di dalam kasih persaudaraan, mengasihi dengan tulus ikhlas, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi dengan segenap hati. Tuhan, meteraikan firman-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.